Ya pemirsa, warga desa Bakalan Krapyak, Kudus ini dikejutkan dengan penemuan 9 bungkusan misterius di TPU desa setempat. Setelah kemudian diselidiki, ternyata 9 bungkusan yang menyerupai pocong itu berisi bangkai ayam. Ini viral ya? Iya, ke-9 bangkai ayam yang dibungkus kain kafan berukuran 30 cm itu ditemukan dari 2 lokasi galian di atas gundukan makam. Sempat dikira berisi janin oleh warga, setelah diperiksa oleh tim Inafis Polres Kudus, bungkusan tersebut berisi bangkai ayam, jarum, foto seorang perempuan, dan kertas seperti tulisan. Diduga barang-barang itu digunakan sebagai ritual ilmu hitam. Agar tidak kembali kejadian serupa, pihak desa setempat berencana mengusulkan untuk memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik di kawasan pintu masuk makam. Krapyak, selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita dikagetkan dengan informasi yang baru saja kita bacakan. Ini sebenarnya dari 9 bungkusan ini bagaimana sih akhirnya bisa ditemukan oleh warga setempat? Ya, awal mula itu pada hari Kamis sore, antara jam 4 sore sampai jam setengah 5 sore, pas para penjara ke makam ahli kudusnya, di situ tercium bau busuk, ya. Dan setelah diamati ternyata di atas makam itu ada galian tanah yang berserakan, ya. Sehingga dari putra yang almarhum itu yang pada waktu itu jarah, dibongkarlah galian tersebut dan ternyata kaget ada 4 bungkusan. Yang pertama, yang di lubang pertama ada 4 bungkusan, dan segera melaporkan ke pihak desa, dan kami bersama dengan Babin Kamtipmas desa serta melaporkan ke kepolisian untuk tindak lanjutnya. Nah, dari 9 itu Pak, Bapak bisa bercerita nggak Pak, sebenarnya ditemukan apa lagi Pak ketika bungkusan itu dibuka? Ya, jadi pertama awal kita temukan itu di lubang makam. Yang pertama itu 4 bungkus, ya. Yang 3 itu bungkusan besar, yang 1 bungkusan kecil. Dari ke-4 bungkusan itu kami tidak berani untuk membuka secara langsung, tapi yang jelas di situ mirip seperti pocong dan sudah bekas dibakar. Jadi kain morinya itu sudah bekas terbakar, jadi hitam-hitam kayak api dibakar gitu. Pak, itu sebenarnya berisikan apa? Kabarnya juga ada foto, ada alamat. Iya. Setelah kami lapor ke polisian, terus ada tim Inafis datang ke kejadian, ke lokasi. Setelah dibuka ternyata ada bangkai ayam, dan di dalamnya bangkai ayam itu ada bungkusan semacam raja, ya. Raja, terus ada namanya, ada foto cewek, dan juga ada alamat cewek tersebut. Ada rambutnya juga Pak? Ada juga ditemukan rambut, ya. Rambut sama jarum. Ini foto sama namanya beda-beda setiap bungkusan atau gimana Pak Kades? Kalau untuk fotonya ada beberapa, tapi kalau namanya itu setiap bungkus beda-beda namanya. Oh, jadi ada beberapa nama ya Pak di situ Pak? Iya, 1 bungkus 1 nama, tapi beda-beda orang. Nah, dari foto-foto yang beda-beda orang itu, Bapak mengenal nggak mungkin warga desa Bapak atau tetangga atau yang tinggal di wilayah situ? Kalau warga kami tidak ada Pak, iya, masih ada, dan informasi yang itu kan ada alamatnya. Nah, di situ ada alamat di desa Karangmalang. Tapi Bapak atau warga setempat mengetahui sosok-sosok wanita-wanita yang ditulis namanya di situ. Ada yang kenal mungkin? Sampai sekarang ini belum ada yang kenal, ya. Dan kemarin dari kepolisian sudah kontak ke Kepala Desa Karangmalang untuk menanyakan alamat tersebut, dan memang dibenarkan ada. Nah, dari nama-nama itu berarti kalau misalnya Bapak bilang tadi bukan
penduduk situ gitu, bukan warga di situ, berarti nama-nama dan foto-foto yang dicantumkan itu tidak memiliki kerabat dengan jenazah yang dimakamkan di situ, Pak? Tidak ada sama sekali. Lalu warga desa di sana melihat fenomena ini seperti apa, Pak? Ya, yang jelas sangat gempar dan sangat khawatir karena apa? Itu makam yang begitu luasnya. Dengan kejadian ini ya kami mengharap juga kepada pengurus makam untuk lebih waspada dan hati-hati. Ya. Pak Kades, ada orang-orang yang mungkin dicurigai nggak? Mungkin dari si pengurus makam sempat melihat ada orang naro atau ada yang dicurigai nggak sejauh ini? Iya, kemarin di lokasi ada laporan bahwasanya petugas pos kampling yang ada di RT setempat itu pada jam 11 malam ke atas itu ada kecurigaan mobil Katana sama kendaraan sepeda motor 3 berboncengan dengan keluar membawa karung dan setelah penguburan kemungkinan langsung balik. Jadi seakan-akan seperti terpisah-pisah gitu. Okay. Nah, dengan setelah kejadian ini kan Bapak dan perangkat desa lain kan mengusulkan ada kamera CCTV ya Pak, kamera pengawas itu. Apakah sebelumnya memang sudah pernah ada Pak? Atau ini baru kali pertama dan Bapak khawatir akan terjadi lagi? Iya, ini baru pertama kali dan sangat viral. Banyak sekali masyarakat yang melihat waktu itu dan kami mohon kepada pengurus makam agar satu bisa karena ada 6 pintu utama sama pintu pendukung. Kalau malam kami sarankan untuk pintu yang 5 yang pendukung itu dikunci dan ada petugas jaga piket serta pemasangan CCTV. Itu kami sudah komunikasikan dengan pihak pengurus makam. Baik, terima kasih banyak Pak Susanto, Kepala Desa Bakalan Krapyak. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan selalu. Semoga tidak terjadi lagi ya kasus seperti ini di wilayah Bapak. Menggemparkan. Dan bikin deg-degan tadi kata Pak Susanto. Tapi tadi sudah diinformasikan oleh Pak Kepala Desa bahwa ada indikasi beberapa orang tertentu yang mungkin saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian ya. Mudah-mudahan modusnya bukan cinta ditolak dukun bertindak ya Bayu ya. Karena dugaannya kan seperti itu ya. Banyak narasi-narasi yang akhirnya di media sosial dibangun seperti itu. Tapi kita tunggulah untuk penyelidikan prosesnya nanti dari pihak kepolisian, mudah-mudahan segera bisa mengungkap jadi bisa terang benderang. Amin, tapi kita tidak perlu menunggu untuk datang ke tempat wisata karena memang sudah dibuka, tapi tetap harus mengedepankan lagi protokol kesehatan. Betul. Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi.